Dia bukan cuma Allah yang menyediakan makan dan minum kebutuhan dalam hidup kita, Ibu Bapak Saudara. Tapi dialah pembuat mujizat terhadap kebutuhan kita. Apa yang akan saya bahas hari ini adalah Tuhan bisa mengatur sedemikian rupa apa yang disebut dengan seluruh isi dunia ini. Saudara. Kalau yang namanya Presiden Jokowi itu mengatur hanya di Indonesia. Presiden tertentu hanya mengatur di negaranya, saudara. Nah Tuhan ini, saudara, itu bagaimana dia melihat secara keseluruhan, mengatur berbagai macam, saudara. Bukan cuma manusia kalau sudah perhatikan, tapi bagaimana sampai hewan, bahkan bukan cuma di bumi ini, saudara. Universe, kalau sudah perhatikan. Karena itu, saya membayangkan bagaimana hikmat marifat Tuhan mengatur itu, Ibu Bapak Saudara. Yang kadangkala secara kasat mata kita tidak bisa melihat, bukan? Makanya judulnya ini adalah The Unseen God. Tuhan itu sepertinya tidak terlihat. Tangan Tuhan itu sepertinya tidak terlihat dalam mengatur segala sesuatu, Ibu Bapak Saudara. Dan saudara, akibat yang terjadi, makin bertambah orang-orang yang tidak percayakan Tuhan, yang kita kenal dengan ateis. Mereka menentang akan kehadiran Tuhan, tentang Tuhan itu sendiri, tentang keberadaan Tuhan. Ada beberapa pengajaran-pengajaran yang muncul di Indonesia juga, dan saya tahu itu sangat berpengaruh juga di tempat ini di Singapura. Penyangkalan-penyangkalan tentang absolutnya Alkitab, ketidakbersalahannya Alkitab. Alkitab sebetulnya merupakan sebuah kitab yang sebetulnya tersedia dengan apa yang kita pelajari tentang Tuhan. Lalu kemudian Yesus itu bukanlah Allah, dia hanyalah manusia, dialah hanyalah nabi dan seterusnya. Hal seperti itu tidak bisa dihindari karena memang ada begitu banyak generasi yang muncul di saat-saat ini yang mulai tertarik dengan Alkitab sebetulnya. Tapi sayangnya saudara, informasi tentang Alkitab, informasi tentang teologi, informasi tentang ajaran-ajaran kekristenan, itu melalui media sosial dengan mudah mereka bisa mendapatkan. Dan begitu banyak pengajaran, bahkan debat-debat yang begitu banyak, Ibu Bapak Saudara. Dan mereka berusaha untuk mempelajari hal-hal tersebut untuk kemudian memuaskan sebetulnya akal dan pikiran mereka, Saudara. Bukan kemudian membuat iman, pertumbuhan rohani mereka semakin baik, Saudara. Tapi malah justru berusaha untuk menjawab rasionalitas yang ada dalam hidup mereka. Karena itu bagi mereka yang namanya media sosial merupakan tempat di mana mereka bisa mencari untuk memuaskan akal, bukan kemudian untuk bertumbuh imannya. Nah saudara, hal-hal seperti inilah kemudian orang mulai mengabaikan tentang Tuhan, mulai mengabaikan tentang Alkitab yang merupakan kebenaran, saudara. Mulai mengabaikan. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan Tuhan yang mereka pikirkan secara logis. Mereka tidak menemukan. Mereka berpikir bahwa Tuhan memang gak ada, Ibu Bapak Saudara. Pertanyaannya, apakah betul memang Tuhan itu tidak bisa kita temukan, atau kita rasakan, atau kemudian kita bisa lihat, Saudara? Itu pertanyaan menarik. Dan apakah Tuhan yang seakan-akan tidak terlihat itu lalu kemudian tidak ada di dalam hidup kita, mengabaikan kita, Ibu Bapak Saudara? Seakan-akan, Ibu Bapak Saudara, setelah Dia ciptakan kita kemudian mulai berjalan sendiri, entah kemana kita pergi. Bahkan di titik-titik terendah kehidupan kita, banyak orang mulai bertanya, saudara, unseen God. Seakan-akan Tuhan memang tidak ada di situ. Makanya tidak mengherankan ketika kemudian orang berada pada titik nadir, titik di mana dia mengalami krisis ekonomi, krisis rumah tangga, saudara. Dia mulai melepaskan imannya karena dia tidak melihat kehadiran Tuhan di tempat itu. Apakah seperti itu? Mari kita buka, saudara, pembacaan kita. Itu Mazmur 104 dari ayat yang pertama sampai 35, saudara. Tapi kita baca saja ayat 31 sampai 35. Dan kemudian kita akan loncat dalam kitab Kolose pasal yang pertama, saudara. Saya rindu kita baca ayat-ayat ini secara berbahasa. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatan perempuan. Ayat yang ketiga, pembria. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Komunitas. Ayat 35.
Ayat 34, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Sekarang mari kita perhatikan Kolose pasal 1 ini, Saudara. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini. Ialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat yang ke-8. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Saudara, kalau Saudara perhatikan dalam kitab Mazmur yang kita baca 104 tadi, sebetulnya kalau Saudara perhatikan dari ayat yang pertama itu, pemazmur ini sebetulnya dia tidak berbicara tentang dirinya. Kalau Saudara perhatikan, dia juga tidak berbicara tentang orang lain, Bapak Saudara. Tetapi dia sedang mengungkapkan satu hal yang sangat-sangat penting dan hal yang luar biasa, Saudara, dalam perenungan dia, Saudara, tentang kehidupannya yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena itu, kalau Saudara perhatikan, yang dia bicarakan di situ cuma satu pribadi, Saudara, yaitu Tuhan. Memang Mazmur 104 ini sebetulnya konsepnya adalah pujian penyembahan. Tapi saya tidak akan membahas dari sudut pandang pujian penyembahan. Tapi kita akan coba menggali perkataan-perkataan pemazmur dalam pasal ini, Saudara, yang dia mencoba menggambarkan Tuhan dalam 4 hal, Saudara. Yang pertama, kalau Saudara perhatikan, pemazmur itu mencoba menggambarkan Tuhan itu sebagai raja, Saudara. He is the king. Pribadi yang duduk di atas tahta, Saudara, dengan segala kemegahan yang dia miliki dalam kerajaannya, Ibu Bapak Saudara. Karena itu kalau Saudara perhatikan, dalam ayat yang pertama itu ada 2 kata penting, kebesaran dan keagungan. Kalau saya berbicara tentang the king, Saudara, raja, itu kan cuma berbicara tentang 2 hal ini, yaitu keagungan seorang raja dan kebesaran seorang raja. Ketika seorang raja menggunakan mahkota, menggunakan yang namanya jubah, Saudara, apa yang Saudara lihat? Keagungan dia kan, Saudara, betul ya? Dan ketika dia duduk di atas tahta, yang Saudara lihat adalah kekuasaan. Ada rasa kagum ketika melihat seorang raja seperti itu, Saudara. Kalau Saudara perhatikan, di situ ada istilah-istilah pakaian kebesaran yang terang. Langit berbicara tentang apa? Tentang istananya dan kamar-kamarnya pada air di atas cakrawala. Bahkan kalau sudah perhatikan, kendaraan perangnya adalah awan dengan angin. Alat perangnya adalah api. Perhatikan ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Kau sangat besar, kebesaran. Engkau yang berpakaian keagungan, berbicara tentang keagungan tadi juga, yang berselimutkan terang seperti kain. Ini berbicara tentang jubah seorang raja, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan. Prajuritnya itu menggambarkan seperti apa, Saudara? Seperti api yang memiliki semangat spirit untuk apa? Bertarung, berperang, Saudara. Artinya, Saudara, raja ini memiliki para pelayan dan para petarung yang begitu hebat. Disitulah terlihat apa ya, Saudara? Keagungannya, kebesarannya. Yang kedua, Saudara, pemazmur sebetulnya dalam ayat-ayat ini mau menggambarkan Tuhan itu sebagai pencipta dan penopang, creator and sustainer, sebagai pencipta, Saudara, segala sesuatu, sebagai pengada. Tapi dia bukan cuma sekedar pencipta dan pengada, tapi Alkitab berkata dalam ayat 5 sampai 9, dia itu penopang, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Kau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung.
terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Ayat yang ke-8. Naik gunung turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Ayat 9. Batas kau tentukan. Takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Saudara, ayat-ayat ini cuma menggambarkan tentang memang betul dia adalah seorang pencipta. Dia mengada segala sesuatu. Dia membentuk bumi sedemikian rupa, Bapak. Dia menetapkan batas-batas antara samudra raya, antara darat, antara laut. Dia batasi itu, Bapak. Rupa-rupanya dia terinspirasi dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-9 ini. Yang kemudian kalau sudah perhatikan, pada awalnya seluruh bumi tertutup air, tapi karena dia memerintahkan supaya kemudian terpisah, ada batas-batas di situ, sudah. Ini cuma dengan berfirman maka terjadi. Tuhan bukan hanya pencipta, tapi yang kita berkata, dia juga penopang. Luar biasa ya. Jadi saya bisa membayangkan ketika pemazmur berkata apa, saudara? Bumi menjadi tumpuan kaki Tuhan. Sudah tahu berapa besar ukuran sepatunya Tuhan? Di sini ada ukuran 46. Masih kecil dibandingkan dengan ukuran kaki Tuhan. Karena katanya bumi menjadi tumpuan kaki Tuhan. Air laut ditakar dengan tangan kanannya. Berapa besar tangan kanannya dia? Ini berbicara apa sih? Kebesarannya, keagungannya. Amin. Dia pencipta. Dia menopang segala sesuatu, Bapak Saudara. Yang ketiga, Bapak Saudara, He is the provider. Amin. Dia Allah yang menyediakan, Bapak Saudara. Ya, ayat 10-28 itu jelas sekali bahwa segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini, Saudara, Dialah yang mensuplainya, Saudara. Pemberi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Bukan kedelai, Saudara, keledai. Di dekatnya dia burung-burung di udara bersiul di antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Kita mengusahakan segala sesuatu di dalam dunia ini karena itu perintah Tuhan dalam Kejadian pasal 1. Setelah segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan berkata apa? Berkuasa. Ya, percaya katakan amin. Berkuasa di situ bukan mengeksploitasi segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya untuk sebuah kepentingan pribadi, Saudara, atau keuntungan pribadi. Bagaimana kemudian kita mengatur, memanajemen itu, Saudara? Bagaimana kita mengelola itu supaya kemudian terjadi keseimbangan di dalam dunia ini antara tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, Saudara. Antara bumi dan seluruh planet-planet yang ada. Dan anggur yang menyukakan hati manusia yang membuat muka berseri karena minyak. Kenyang pohon-pohon Tuhan, di mana burung-burung bersarang terhadap pohon-pohon itu, Saudara. Sudah berpikir bahwa ketika burung bertengkar di sebuah pohon itu kebetulan? Bagi kita tuh seperti biasa, bukan? Betul kan, Saudara? Tapi tahu nggak Ibu Bapak, Saudara? Pohon itu memang diciptakan supaya kemudian dia datang ke sana untuk bersarang. Bagi saya itu bukan merupakan sebuah kebetulan. Tapi sekali lagi ada sesuatu tangan yang tak terlihat yang mendesain sedemikian rupa, Ibu Bapak Saudara, merupakan sebuah hikmat yang saya tidak bisa dapat memahaminya, Ibu Bapak Saudara. Tapi saya percaya ada sebuah kecerdasan yang melampaui kecerdasan apapun, bahkan teknologi secanggih apapun, Ibu Bapak. Ketika dia menafsir ayat ini, Ibu Bapak Saudara, dia betul-betul kagum terhadap rancangan Tuhan itu, Ibu Bapak Saudara. Kagum, luar biasa terhadap apa yang Tuhan buat di ayat-ayat tadi. Lalu John Knox bertanya begini, kebijaksanaan apa yang telah merancang mereka semua? Maksudnya ayat-ayat tadi. Sehingga terlihatlah terintegrasi semua yang ada di situ. Laut tidak bisa dapat berbuat apa-apa, dan ikan yang berada di laut, plankton yang berada di laut tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Kalau kemudian tidak disuplai sesuatu yang kemudian menghidupkan ekosistem itu. Kalau saudara belajar ekologi, itu tuh luar biasa kalau saudara perhatikan bagaimana cara Tuhan itu kemudian membuat semacam sebuah lingkaran kehidupan. Ini bisa hidup karena ada ini bisa hidup karena ada ini. Itu kemudian ternyata itu seperti lingkaran, Ibu Bapak Saudara.
Jadi kita hidup dalam sebuah mata rantai ekosistem, ibu saudara. Yang satu bisa mensuplai yang lain. Tujuan semua ekosistem sebetulnya untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Lihat loh, kecerdasan yang begitu hebat. Saudara, seorang yang namanya William McDonald, saudara yang suka berapologet, dia banyak sekali menulis buku apologetika. Ketika dia menafsir itu, saudara, dia berkata begini, bumi penuh dengan makhluknya Tuhan, dan dia merawat masing-masing dengan perhatian yang luar biasa, secara detail. Laut berbondong-bondong dengan kehidupan, baik kecil maupun besar, mulai dari plankton kecil hingga paus. Dan Tuhan yang mengatur itu. Mazmur menggambarkan Tuhan bukan cuma He is the King. Dia bukan cuma sekedar pencipta dan penopang ciptaannya. Dia bukan cuma sekedar Allah yang menyuplai seluruh kebutuhan kita. Tapi Alkitab berkata, He is the source of life. Dia adalah sumber hidup kita, Bapak Saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Roh itu hanya datang dari Tuhan. Pada waktu dia menciptakan manusia, manusia itu menjadi hidup ketika dia mengembuskan rohnya. Yang percaya katakan amin. Jadi saya dan saudara hidup sampai hari ini karena memang He is the source of life. Amen. Dia sumber hidup kita, Bapak Saudara. Bukan karena uang kita banyak, bukan karena perusahaan kita maju, bukan karena pekerjaan kita berhasil, bukan. Tapi memang sumber kehidupan itu datang dari Tuhan. Kalau Dia ambil, maka roh kita selesai, kembali kepada debu. Jadi jelas sih Bapak Saudara, fakta ini tidak bisa dihindari. Semua kita pasti akan mati. Dan kematian merupakan hal yang paling menakutkan, saudara. Oleh siapapun. Dialah sumber daripada kehidupan kita itu. Tuhan yang tidak terlihat itu sebetulnya, Bapak Saudara, yang digambarkan oleh pemazmur tadi dan 4 poin, sebetulnya lah Tuhan yang kita baca dalam Kolose pasal 1 tadi, mulai dari ayat ke-15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat yang ke-16, karena di dalam Dialah, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Saya ada bukan karena otonomi diri saya. Saudara ada itu karena memang Tuhan yang mengadakan itu. Tapi Alkitab berkata, segala sesuatu diciptakan ternyata di dalam Kristus. Bapa merancang segala sesuatu, Tuhan merancang segala sesuatu. Itu ternyata melalui anaknya yang tunggal. Dan kalau saudara mau cari tahu tentang siapa Tuhan yang digambarkan dalam Mazmur 104, Dialah Kristus itu. Pribadi yang oleh Allah Sang Pencipta itu melalui kehidupannya segala sesuatu diadakan. Bahkan ayat yang ke-17 di sana dikatakan apa? Ia ada, Kristus itu ada terlebih dahulu. Kejadian 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul saudara? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya itu berbicara tentang prakekekalan. Segala sesuatu itu belum ada. Belum ada ruang dan waktu di tempat itu. Cuma ada satu di situ. Kristus. Baru dikatakan Allah menciptakan. Ada pribadi yang menyebabkan segala sesuatu itu ada. Kata menciptakan itu merupakan akibat daripada pribadi yang ada. I am. Yesus berkata begini kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Amin. Hebat gak Tuhan kita? Jangan cari Tuhan yang lain nih Bapak Saudara. Tuhan yang provider itu, Tuhan yang raja di atas segala raja, yang tadi digambarkan dalam Mazmur tadi, ada 4 itu Saudara. Tuhan yang merupakan pencipta, bahkan penopang ciptaannya. Itu adalah Kristus. Kita bisa melihat Tuhan di situ. Kadang-kadang kita sudah kehilangan yang namanya kesadaran ini, bahwa apa yang melekat pada diri kita. Hari ini saya naik jabatan, hari ini perusahaan maju, hari ini pekerjaan saya bertambah.
Kita mulai kehilangan yang namanya apa, saudara? Awareness terhadap Tuhan. Kita mulai kehilangan kesadaran bahwa itu ternyata memang Tuhan. Kalau dia berkata, He is the King of the King. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Alkitab berkata Yohanes 18:37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah Raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk menunjukkan bahwa dia Raja di atas segala Raja. Pilatus rajanya sangat terbatas, sebab diangkat oleh yang namanya kerajaan dunia. Tapi Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau saya berbicara tentang Raja, tadi saya sudah berbicara tentang kebesaran dan keagungannya, betul? Nah, saya tambahkan satu, itu juga berbicara tentang otoritas dan kedaulatannya. Dalam Lukas pasal 9, saudara, Yesus memanggil para murid-muridnya, ibu bapak saudara. Dia berikan otoritasnya dan dia berikan kuasanya kepada mereka. Untuk apa? Memberitakan Injil, ibu bapak saudara. Dan Alkitab berkata apa? Setiap tempat yang mereka masuk, itu terjadi mujizat. Kesembuhan terjadi. Kelepasan dari kuasa kegelapan terjadi. Kenapa? Karena ada otoritas dan kuasa dari Sang Raja. Karena itu pertanyaan saya pagi hari ini adalah, saudara percaya nggak saudara punya kuasa dan otoritas dari Raja di atas segala Raja? Saya selalu meyakinkan ini kepada jemaat, ibu bapak saudara, supaya ketika ada yang sakit, ada yang kerasukan setan, ibu bapak saudara, saudara sudah punya kuasa itu. Kok nggak ada amin? Yes. Saudara sudah punya otoritas itu, ibu bapak saudara. Perintahkan penyakitnya, perintahkan kuasa kegelapan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah beri. Dia Raja di atas segala Raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa, sekali lagi, perhatikan, dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai, beri tepuk tangan bagi dia. Amin. Luar biasa. Karena itu setiap perumpamaan tentang kerajaan Allah, Bapak Saudara, Yesus selalu cuma mengatakan satu, kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, kalau kamu mau dibebaskan dari penyakit, dipulihkan dari keterikatan, jadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup saudara. Kerajaan Allah itu termanifestasi sebetulnya dalam kuasa yang sudah dia beri dalam hidup kita. Kalau saudara membiarkan diri kita diperintah oleh Sang Raja itu, maka otoritas dan kedaulatannya hebatnya luar biasa. Petrus berkata yang dia beritakan itu bukan dongeng. Yang diberitakan itu kuasa. Dan apa? Kedatangan Kristus untuk menegakkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Kalau tadi dikatakan bahwa He is the provider. Saudara sudah pernah baca kan Markus 6 ini kan? Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang ya. Saudara, itu kan dimulai dari gini kan? Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa, kata Yesus. Sesudah memeriksanya mereka berkata, cuma ada berapa saudara? 5 roti dan ini mau diberi makan, mau dikasih makan orang yang ribuan, bukan cuma sekedar 10 atau ratusan, tapi ribuan orang yang datang kepada mereka waktu mereka beristirahat di bukit. Karena itu Yesus tanya untuk memberi makan kepada mereka, berapa banyak yang kita punya? Murid-murid berkata cuma 5 roti Tuhan dan 2 ikan. Lalu apakah Yesus berkata ini? Lah kalau cuma itu ya udah nggak usah. Apa begitu? Yesus malah mengatakan apa? Dia menyuruh orang-orang itu supaya kemudian duduk berkelompok dan main kartu di situ. Tidak. Semua orang ketika duduk berkelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang, saudara. Maka kemudian apa yang Yesus lakukan? Ini yang Yesus lakukan, ayat 41. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu
dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Alkitab berkata apa? Dan semuanya makan sampai kenyang. Saudara, saya suka dengan ayat 42. Merupakan sebuah kata keterangan untuk menjelaskan ayat 41. Betul kan? Secara gramatikal ini sangat penting, Ibu Bapak Saudara. Dan mereka semuanya tinggal kenyang. Itu juga menjelaskan tentang ayat 21. Tapi Alkitab berkata, mereka semua makan sampai, saudara, terjadi multiplikasi mujizat. Dia mengambil 5 roti, lalu kemudian dia angkat 5 roti dan 2 ikan itu, saudara. Dia mengucapkan berkat kepada bapaknya. Anehnya, saudara, ketika dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan, setelah dia mengucapkan berkat, dia berikan kepada 12 muridnya. Yang aneh, Bapak Saudara, adalah ketika kemudian tempat itu jatuh di tangan para murid-muridnya, itu gak habis ikan dan yang namanya roti. Setiap kali dibagikan kok muncul-muncul. Itu namanya multiplikasi mujizat. Tuhan bukan hanya sekedar menyuplai makanan bagi kita, tapi dia membuat mujizat terhadap apa yang kita butuhkan. Saudara masih ingat janda di Sarfat? Masih? Itu hanya kebutuhan dia. Kalaupun dia kelola hari itu habis, mati. Tapi Elia berkata apa? Tuhan. Alkitab berkata apa? Tidak habis. Multiplikasi mujizat. Dia bukan cuma Allah yang menyediakan makan dan minum kebutuhan dalam hidup kita, Ibu Bapak Saudara. Tapi dialah pembuat mujizat terhadap kebutuhan kita. Satu kali mahasiswa saya, saudara, dia praktek di sebuah yayasan yang mengelola yatim piatu, anak-anak yatim. Saudara. Satu kali ini cerita memang betul-betul memberkati saya. Mereka ini sudah kekurangan amunisi. Mereka sudah doa, mereka sudah berpuasa, Ibu Bapak Saudara. Tidak ada tanda-tanda di mana ada orang datang ke tepi itu dan berkata, Tuhan menyuruh. Tidak ada, Bapak Saudara. Tapi tahu nggak, mahasiswa saya gerakin semua anak-anak di tempat itu. Sungguh-sungguh mereka berdoa, minta, lalu kemudian Tuhan berbelas kasihan. Saudara, lalu kemudian sore harinya, beberapa anak diajak, saudara, sama dia naik mobil untuk pergi ke pasar belanja kebutuhan terakhir, saudara. Kebutuhan terakhir. Jadi mereka cuma belanja yang namanya beras, tapi tidak ada lauk pauk. Saudara, singkat cerita, ketika mereka naik mobil itu, di tengah-tengah perjalanan itu mobil bak, Ibu Bapak Saudara. Lalu tiba-tiba anak-anak tuh berteriak, stop, Kak, berhenti. Ada yang sudah mau terjun dari mobil untuk lompat, Ibu Bapak, saking ketakutan. Nah, mahasiswa saya ini bingung, ada apa, Ibu Bapak? Dia berhentilah, Ibu Bapak. Dia kepingin, dia berhenti. Pada waktu berhenti, semua anak langsung lompat, Ibu Bapak Saudara. Dia juga kaget, ada apa? Dia buka dan kemudian dia buka pintu dan kemudian dia melihat. Saudara tahu apa? Dia melihat biawak. Nah, saudara pernah lihat biawak? Nah, saudara, mahasiswa saya masih turunan Manado. Waduh, waktu dia melihat itu biawak, saudara, dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Bukan dia lari, Bapak Saudara. Bukan dia lari, tapi dia berkata apa? Puji Tuhan, haleluya, katanya. Saudara, dia gerakin semua anak, ambil kayu, bunuh itu, saudara. Mati. Lalu anak-anak bilang, buang, jangan, ini ikan, katanya. Kita kan ada lauknya. Dibawa pulang, saudara. Dimasak sama dia. Nah, orang Manado kalau masak itu, saudara, memang enak sih. Enak, saudara. Dimasak sama dia, saudara. Habis masak semua dipanggil, sampai Pak Gembalanya dipanggil. Makan semua berkata enak, dia bilang enak Pak, luar biasa nih hari ini, mujizat terjadi. Mereka pikir ayam. Ayam dari mana kamu beli? Tuhan mengirimkan biawak, saudara. Jadi dia roti 2 ikan. Amin. Kadang tak terpikirkan oleh kita, bukan? Tapi bukankah cara Tuhan tak terselami? Pandanglah Kristus sebagai provider buat kita. Di Tuhan.
Amin. Tak terselami. Tapi cara Tuhan kadang-kala itu Bapak Saudara. Itulah yang Dia lakukan. Tuhan itu bukan cuma sumber kehidupan, tapi Alkitab berkata Yesus juga adalah sumber kehidupan. Perhatikan ayat 18 dalam Kolose tadi. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Perbedaan signifikan antara kita dengan keyakinan yang lain di tengah-tengah dunia ini adalah kekekalan. Karena itu mereka semua takut mati, Bapak Saudara. Tapi Alkitab berkata, kita tidak akan pernah takut lagi dengan kematian. Ya bisa katakan amin. Amin. Kenapa? Karena kita telah bersama dengan Kristus. Kebangkitan Kristus dari kematian menjamin kehidupan kekekalan dalam hidup kita. Yohanes pasal 14 berkata apa? Aku pergi kepada Bapa untuk tempat bagi saudara. Soalan terbesar dalam kehidupan kita adalah dosa. Tapi dosa itu telah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Ya bisa katakan amin. Dan ketakutan paling terbesar dalam kehidupan kita adalah kematian. Tapi kematian itu telah diselesaikan Kristus melalui kebangkitannya dari kematian. Dia sumber daripada kehidupan. Dia menebus dosa kita supaya kemudian kita bisa dapat melihat kekekalan itu, Bapak Saudara. Jadi jangan pernah takut dengan apapun, Saudara. Tadi saya sudah katakan, kita semua sedang menuju kepada pintu itu. Kapan dan bagaimana kemudian kita menuju pada pintu kematian itu, bukan urusan kita. Amin. Urusan kita adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di tempat ini. Seperti berarti pekerjaan kita hanya mengerjakan kerajaan Tuhan itu. Mari kita renungkan 3 hal ini. Sepertinya kita tidak melihat Tuhan dalam hidup kita tiap hari, betul kan? Tetapi percayalah Dia selalu ada dalam setiap musim kita. Betul? Dia bukan cuma sekedar menciptakan langit dan bumi dan saudara ada di tengah-tengah dunia. Tapi Dia menopang hidup. Dia bukan cuma sekedar menyuplai makan bagi kita, kebutuhan kita. Tapi Dia pembuat mujizat kebutuhan hidup kita. Jadi kalau kita ada dalam setiap musim di mana kita sudah lalui semuanya, saudara perhatikan, ada Tuhan di situ. Sepertinya tidak terlihat, Bapak Saudara. Tetapi jika kita bisa melewati semua beban hidup dan ada sampai saat ini, itu karena penyediaannya yang sempurna dalam hidup kita. Men, berapa sih salary kita? Ya kan? Kalau mau dihitung-hitung, saudara, sebetulnya kan gak cukup. Tapi pertanyaan saya, kok saudara masih hidup sampai hari ini? Loh serius kan? Betul gak Bapak Saudara? Ada orang sedang berjuang dengan kebutuhan hidup, tapi pendapatannya saudara jauh lebih kecil daripada apa yang dia butuhkan. Betul kan? Sebuah perusahaan Bapak Saudara, kalau income-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran, itu tutup harusnya. Betul kan? Saudara pernah mengalami stagnasi nggak ketika lagi mau buka usaha? Mungkin 1-2 bulan ketika berjalan masih ada income. Masuk ke 4 bulan nih Bapak Saudara. Saudara mulai ragu, kenapa? Karena ternyata pengeluaran jauh lebih besar daripada income yang saudara punya. Betul kan saudara? Kadang-kadang membuat kita mengalami apa? Stres, tekanan yang begitu hebat. Tapi kalau saudara bisa melalui itu semua hari ini, dan saudara ada di tempat ini dan tidak menunjukkan gejala-gejala orang depresi, kelihatan sikap. Malah saudara menikmati pujian tadi. Saudara tadi puji-pujian tadi itu merefleksikan sebetulnya apa yang saya bahas. Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, betul kan saudara? Tuhan itu raja. Sesungguhnya itu karena Tuhan yang menyediakan. Karena itu mari renungkan ini. Jangan pernah merasa diri hebat. Kita nggak ada apa-apanya saudara ketika melihat bagaimana kemudian Tuhan membuka mata air dan kemudian mata air mulai gunung-gunung ini mengalirkan ke bawah dan kemudian dikonsumsi oleh seluruh makhluk hidup.
Bagaimana kemudian isi laut itu, saudara, mulai dari ikan paus sampai kepada plankton itu, kemudian ada sebuah rangkaian kehidupan di tempat itu. Sehingga mereka bukan cuma sekedar hidup, tetapi ternyata memberi hidup buat kita. Jangan pernah merasa karena saya. Oh, kalau nggak ada saya, pelayanan di sini nggak bisa jalan. Oh, kalau nggak ada saya, pemain musiknya nggak bisa jalan. Jangan, saudara. Jangan. Kita tuh terlalu kecil dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan orang lain untuk melayani di tempat itu. Tuhan bisa mengutus orang lain untuk menolong kita, Ibu Bapak. Yang mungkin kita menganggap bahwa dia itu nggak ada apa-apanya. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah merasa kuat. Jangan juga pernah merasa hebat, sempurna. Amin. Cuma Tuhan, saudara, bukan saya. Percayalah, semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu ada. Amin. Tuhan itu sudah tidak jauh dari diri kita. Dia sudah ada dalam hati kita. Oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Akuilah itu, segala sesuatu yang terjadi dan bagaimanapun kondisi kita hari ini. Dan kalau semua itu menunjukkan bahwa saya masih bersuka cita, saya masih bisa tertawa, saya masih bisa makan suami, istri, cucu, bahkan menantu satu meja. Hari ini saya bisa mendapatkan berkat. Percayalah, Bapak Saudara. Itu karena Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara mungkin berkata, Pak, rasanya beban ini kok luar biasa, sakit kok gak sembuh-sembuh. Tapi sampai hari ini saudara masih bisa bertahan, masih bisa sharing, masih bisa memuji, masih bisa baca Alkitab. Bukankah semua itu tangan Tuhan sedang menopangmu? Alkitab berkata Roh Kudus itulah sumber kekuatan. Roh Kudus itulah penolong hidup saudara. Roh Kudus itulah sumber damai, sukacita dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Mari komen.